Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bu. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke 11 ya. Pertemuan ke 11, 12 ke 12 ya. Ini pertemuan ke-12. Kita akan melanjutkan project Android MySQL. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sampai membuat 2 project. Yang pertama insert data. Yang kedua read data atau select data. Saya cek di e-learningnya banyak yang belum selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum dilanjutkan ke hari ini update data? Ada? Oke, yang read data itu tugas 9 add data hanya 14 orang dari 180. Terus read data hanya 12 orang. Tadi pagi saya cek dari 180. Sisanya belum paham atau gimana? Ditanyain aja kalau ada yang belum paham. Karena nanti ini ngaruh ke nilai akhir ya, tugasnya. Kalau yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Saya melanjutkan untuk materi hari ini, update data. Jadi kalau yang 14 orang tadi mungkin ya bisa kebayang ya. Tapi kalau yang 166 orang yang belum mengerjakan apa yang saya jelaskan hari ini, ya kemungkinan nggak akan kebayang. Karena add dan read-nya belum mengerjakan itu. Jadi update itu sebetulnya mengimplementasikan proses. Ini bertanya Pak. Ya, silakan. Saya udah ini Pak, udah mengerjakan. Tapi di bagian add my SQL tuh pas di submit gagal mulu Pak. Kenapa ya Pak? Di share aja source-nya. Errornya di mana? Ada yang error nggak source code-nya? Di Android Student sih nggak ada Pak. Soalnya ini runningnya di HP sih. Runningnya di HP. Iya. Ya tentu saja error. Oh error. Kalau saya buka dulu ya. Apa MySQL ya? Add MySQL ya? Add data ya? Iya. Nah, kamu lihat di function kirim data itu ada Android networking fungsi post ya, buat ngepost. Kan mau add ya. Nah, di situ ada URL http 10.022 API MHS / mhs.php. Ini yang saya tampilkan kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, kenapa error? Karena dia di network yang berbeda. Di scriptnya, itu ini IP localhost. 10.022 itu IP-nya localhost. Hosting di laptop kamu kan? Nah, kalau kamu pakai perangkat lain, handphone kamu langsung di handphone itu kan, dia IP-nya beda, makanya nggak akan kekirim. Nah, kalau mau dirubah, ada 2 opsi. Yang pertama, handphone kamu dengan laptop kamu dihubungkan ke jaringan yang sama. Misalkan, kamu punya wifi di rumah. Laptop connect ke wifi-nya, terus handphone connect ke wifi-nya, masing-masing dapat IP kan? Laptop IP-nya berapa? Misalkan 192, 168, 100, misalkan. HP dapat IP-nya berapa? Itu kan IP-nya sama. Dia udah satu network.
Kalau udah satu network, IP ini kamu ganti dengan IP laptop kamu. Paham nggak? Oh, itu yang diganti. Nah, jadi kalau ini yang pertama, opsi yang pertama. Kamu cari jaringan, eh, jaringan ketiga gitu ya. Jadi laptop kamu sama HP kamu connect ke jaringan yang sama, misalkan di rumah, ke jaringan WiFi di rumah. Nah, masing-masing device kan punya IP, dapat IP dari WiFi tadi, dari hotspot tadi, atau kamu bisa pakai HP yang lain, misalkan pinjam. Nah, IP-nya laptop kamu cek, kamu copy ke sini. Nah, Hmm. jadi nanti HP kamu nembaknya ke laptop ini, ke IP laptop kamu. Nah, kalau sekarang masih pakai 10.022, pasti nggak akan nyambung. Karena ini lokal, Oh, lokal host. Ini berlaku untuk yang pakai emulator ya. Jadi kalau IP ini 10.022 berlaku untuk yang pakai emulator. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang lebih simpel, kamu hosting aja. Udah bisa nge-hosting belum? belum tahu Pak. Hosting web. Ya, kamu cari yang free lah. Triple O Web Host misalkan. Nanti saya contohin. Kamu hosting, si API mahasiswanya publish ke web, ke hosting. Terus kan hosting punya IP ya. Nah, IP ini ganti dengan IP hostingnya. Gitu. Jadi intinya IP-nya sih yang bermasalah kamu itu. Karena perangkat kamu, HP kamu dengan laptopnya nggak satu network. Tapi kalau dia udah di hosting, dapat IP, misalkan itu satu IP-nya di web host misalkan, di ID web host, semua filenya kamu kopikan, file yang API MHS ini, kamu simpan di hosting, HP siapapun yang akses, kalau pakai aplikasi kamu akan jalan gitu. Jadi masalah di IP-nya. Ya Paham Pak, nggak? makasih Pak. Paham Pak. Ya kalau nggak paham, di grup nanti bisa kamu coba dulu cara yang pertama, kamu cari HP, tethering, laptop connect ke situ, HP connect ke situ. Udah dapat IP laptopnya di copy ke script program, terus di generate ulang APK-nya gitu. Kalau Makasih nggak Pak. Ya, jalan juga besok di lab bawa. Nanti ketemu saya. ya Pak. Ya, makasih. Ada Ya. lagi? Nah gitu loh, tanya kan kalau nggak ada yang nanya bingung gitu kan. Makanya tanya aja. Ada lagi? Oke, ya udah kalau masih malu nanya, besok saya tanya ya di praktikum. Kalau ada yang kendala kayak tadi, silakan dicoba di rumah dulu. Kalau masih bermasalah juga besok ketemu di lab sama saya. Oke, kita lanjut saja untuk hari ini. Saya sudah share modulnya di learning. Modulnya ada di modul yang praktikum keseluruhan, tapi kalau mau yang simple, maksudnya yang langsung ke poin hari ini, itu boleh juga, sudah saya share. Oke, itu ada di modul update data. Oke, jadi kemarin kita sudah punya project add atau insert dan read data. Nah, sekarang kita akan menambahkan fitur update data. Oke, mudah-mudahan ini saya masih ada nih. Saya cek dulu. Saya belum loading.
Karena agak lemot nih. Saya izin off kamera biar agak kenceng. Nah, kemarin kita sudah punya ini ya. Kita sudah read data dari MySQL. Sorry. Jangan lupa examnya dinyalain dulu kalau yang di localhost. Oke. Nah, kemarin kita sudah bisa nge-read data. Ini data ini kita ambil dari MySQL. Ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan fitur update untuk mengedit data yang ada di sini gitu ya. Ini sudah bisa diklik, cuman belum ada eventnya. Kita akan tambahkan fitur update. Modulnya, ini saudara nih. Ntar saya sentuhin juga yang di hosting. Kita step by step ini dulu ya, yang update data. Jadi di update data, step yang pertama sama seperti read dan add atau insert. Itu harus pastikan ada file koneksi. Sublime. Nah, file koneksi nggak ada yang dirubah. Masih sama. Lalu ada file update mahasiswa. Ini seperti proses insert. Cuman bedanya di query-nya, ya. Jadi di query-nya update tbmhs set nama, alamat, hobi, where name sama dengan name. Jadi key-nya adalah name. Jadi nanti name-nya nggak boleh di-update ya di Android-nya. Jadi kita hanya bisa ngupdate nama, alamat, dan hobi. Misalkan gitu ya. Ke bawahnya sama. Oke, lalu ini sama ya. Masih sama, tinggal di copy aja. Nah, step selanjutnya adalah menambahkan activity edit atau update ya. Silakan mau edit atau update, bebas. Nah, untuk proses update ini, yang tadi saya bilang, dia melakukan dua proses sekaligus gitu ya. Yang pertama adalah read. Fungsi read adalah mengambil data yang kita pilih, kemudian kita tampilkan dalam form edit ini, gitu ya. Jadi, saat kita klik satu data di card view ini, kita klik, kita mengambil semua data ini dari database, kemudian setelah kita get, kita select, lalu kita tampilkan ke form ini. Nah, saat kita sudah merubah tadi salah satu field-nya, entah itu nama, alamat, atau hobi, kemudian kita submit. Nah, itu proses update gitu ya. Mirip insert, cuman bedanya kita ngupdate data yang sudah ada by name. Oke, jadi step yang pertama, kode programnya di sini nggak ada yang saya errorin, sengaja biar kalian bisa langsung mempraktikkan. Nggak di-errorin aja, banyak yang nggak ngerjain gitu ya, banyak yang belum ngerjain. Gimana kalau script yang di sini di-errorin gitu. Oke. Yang pertama adalah menambahkan activity edit gitu ya. Seperti biasa, klik kanan, new, activity empty. Saya namanya edit. Edit belum ada. Finish.
Oke, sudah selesai. Step yang pertama adalah modifikasi tampilan dari layout activityEdit.xml. Yang tadi saya bilang, bahwa untuk proses edit ini bentuknya persis sama seperti saat kita insert data. Jadi sebetulnya ini bisa kita copy dari file yang insert, tinggal diganti buttonnya aja. Atau mau kita copy dari sini silahkan. Yang beda hanya header sama buttonnya aja ya. Jadi bisa kita copy. Oke, ini hasilnya. Sama seperti insert ya. Persis sama. Hanya beda atasnya doang. Update data mahasiswa. Sama nama buttonnya. Button submit. Atau kita ganti aja dengan submit. Update gitu ya. Oke. Ini ya. Formnya sama persis. Jadi bisa ngopi dari yang insert. Atau kita bikin lagi di sini. ID-nya semua di setting sama, hobi, alamat, biar gampang ya. Oke. Ini yang kedua, layoutnya. Harusnya nggak ada yang error. Kalau emang kalian ini harusnya nggak boleh. Nah, step selanjutnya adalah modifikasi edit.java. Tadi ya, edit.java ini proses yang pertama adalah kita mengambil data dulu, sebetulnya read data dulu dari database, kemudian kita update. Nah, ini bagian yang update-nya dulu. Yang edit.java ini persis seperti insert karena kita menggunakan fungsi post, Android Networking Post. Jadi sama seperti add data gitu ya. Bedanya hanya query-nya di MySQL-nya saja. Di MySQL tadi yang query-nya. Bentar. Bagian file yang kedua yaitu edit.java. Ini fungsinya sama seperti insert, persis sama seperti insert, hanya beda di query-nya saja. Yang digunakan pun sama. Kita tinggal copy import filenya yang dibutuhkan apa saja, widgetnya. Waalaikumsalam. Oke. Kemudian variabel yang dibutuhkan, edit text. Tadi ada 4 field. Lalu string nama tabi untuk menampung nilainya tadi, nilai data yang akan kita kirimkan. Button submit, tadi yang saya ganti teksnya jadi update. Terus ini progress dialog. Salam. Oke. Selanjutnya, menghubungkan antara variabel dengan resource-nya. Ada 4 field input dan 1 button tadi ya. Kemudian ada 1 progress dialog. Oke. Next. Get data intent. Karena tadi kita ngambil data ya pada proses pemilihan datanya dan nanti akan dikirimkan lagi. Ada fungsi get data intent. Karena kita membuka activity yang lain, maka memerlukan intent gitu ya. Kemudian ini fungsi saat button add update diklik tadi, klik. Jadi ketika diklik, yang pertama ada progress dialog seperti insert, muter menambahkan data.
dia sampai 1000 milisecond. Kalau 1000 milisecond dia nggak nggak berhasil, dia force close harusnya gitu. Seribu milisecond berarti sekitar berapa detik ya? Hitung aja lah. 10 detikan lebih. Ini masih merah, get data intent. Fungsinya kita kopikan. Set text untuk name, nama, alamat, dan hobi, kemudian dibundel ke intent. Ini harus ada di luar dari ini. Oke, udah jalan. Jika ada yang dirubah dari setiap ID ini, tolong disesuaikan ya. Jadi jangan ngikutin ini banget kalau ada yang dirubah. Tapi kalau di XML-nya sudah sama, ya diikutin aja. Gak perlu ada yang dirubah. Kemudian validasi data untuk ngecek proses field-nya, apakah ada yang kosong atau tidak, gitu ya. Jadi ini ngecek dulu form yang tadi kita isi, ada yang kosong atau tidak. Jika name equals kosong, jika ada yang kosong maka muncul notif periksa kembali data. Jika tidak, kerjakan fungsi update data. Nah, ini proses validasi untuk mengecek apakah ada field atau form yang kosong, yang belum kita isi. Oke, setelah itu fungsi update data, yaitu tadi fungsinya untuk eksekusi query di PHP-nya. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Yang merah. Clear harusnya. Oke, nggak ada yang error lagi. Itu step yang kedua. Jadi kalau nemu merah-merah, disorot aja. Nanti dia ngasih saran ini harus diapain. Oke. Step yang ketiga, modifikasi file recycler view adapter.java. Nah, kenapa ini penting? Tadi data yang kita select dari database itu kita perlu simpan ke dalam adapter untuk sebelum ditampilkan ke dalam formnya. Nah, ini scriptnya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita nggak membuat file baru dari file yang lama. Hanya kita menambahkan pada proses holder. Jadi ketika di hold card view itu, dia akan mengeksekusi. Oke, ini selesai kasih tanda merah. Kalian cukup menambahkan blok yang berwarna merah saja, gitu ya. Jadi ketika diklik, nah pada intentnya dia akan ngirim data yang tadi kita get dari database-nya. Ini di dalam fungsi on builder. Oke, kelebihan 1. Oke, ini proses sudah selesai. Yang terakhir adalah modifikasi file read.java. Jadi ini juga nggak menambahkan file, kita hanya menambahkan script atau perintah gitu ya pada file read.java. Kenapa? Karena nanti skenario-nya, atau saya nggak tambahkan dulu deh, kita running dulu.
Kita coba running dulu. Nah, saat read data, kita select satu data. Nah, dia menampilkan data yang tadi kita select, dia tampilkan ke dalam form. Nah, ini kita modifikasi. Ganti alamatnya. Berhasil mengupdate data. Kita lihat ya. Nah, di sini nggak berubah. Kita lihat di MySQL-nya. MySQL. TPMHS. Nah, di MySQL-nya ternyata berubah. Jadi, di MySQL sudah berubah, cuma di aplikasinya nggak berubah. Kenapa? Karena dia hanya ngedestroy activity update, terus membuka activity read gitu ya, tanpa nge-refresh. Nah, makanya kita perlu fungsi untuk nge-swipe refresh-nya. Tadi di halaman terakhir, di ini terakhir di read. Nah, kita tambahkan fungsi saat harus dijelasin dari sini nih. Saat tadi kita pilih update, kita klik, kita hold, dia request code 1. Kemudian dia proses, dia submit. Jika request code-nya berhasil, opsinya adalah if request code berhasil, kerjakan fungsi scroll refresh. Scroll refresh ini adalah fungsi untuk merefresh halaman. Ini sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Sudah ada fungsi scroll refresh. Nah, yang ini. Jadi, saat update-nya berhasil, terus kita kembali, dia nge-destroy activity read, kemudian dia mengerjakan fungsi swipe refresh gitu ya. Kalau nggak ada source ini, nah dia jadinya kayak tadi, di MySQL-nya sudah update, di aplikasinya update, tapi harus di swipe manual gitu ya, nggak bisa nggak otomatis. Update cuma harus di swipe manual. Kita coba ganti yang kedua. Belum di run. Kita coba yang ketiga. Andi. Nah, dia nge-refresh langsung gitu ya, nge-swipe refresh. Oke, dia langsung refresh. Nah, itu
fitur dari update. Simple sebetulnya kalau kalian sudah bisa mengerjakan eh, read dan insert atau add. Tapi kalau add dan read-nya belum mengerjakan, ya update apa lagi gitu ya. Jadi simple untuk update. Apalagi nanti hapus lebih simple lagi gitu ya. Itu untuk demonstrasinya. Ada yang mau tanyakan dulu silakan, baik untuk update maupun yang materi sebelumnya dipersilahkan. Ada? Ada ya, karena rata-rata belum mengerjakan. Beda kalau kayak yang tadi udah mengerjakan, cuman ada masalah, jadi ada pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang saya buka yang tadi saya ceritakan. Ini web host. Jadi ini udah di hosting ya. Jadi kalau kalian mau nge-hosting, mau biar bisa diakses dari mana saja aplikasinya. Oke, lagi loading. Nah, ini kemarin saya lagi loading. Bentar. Aduh, loading nih. Oke, intinya nanti kalau kalian sudah punya hosting, si file API ini semuanya simpan di hostnya, di file manajernya. Kalau sudah ada public HTML, nah API ini kalian simpan di hostingnya ini. Nah, nanti kalian tinggal setting IP-nya berapa, IP yang kalian dapat dari si web host ini, kemudian dikopikan ke URL yang tadi. URL ini. Jadi sesuaikan URL-nya dengan IP hosting kalian gitu. Ya, tapi kalau mau cobain tetap pakai localhost, berarti harus ada WiFi lagi buat koneksi gitu ya. Oke. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa besok di praktikum. Oh, tadi belum saya. Kalau kalian terima pakai hosting, semua filenya, sekali lagi, simpan di public HTML, terus satu folder, dikopikan aja ke sini gitu ya. Get data, connection, dan semuanya. Nah, IP dari hosting kalian kopikan ke ke URL, menggantikan dari URL dari localhost ini gitu ya. Itu saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai jumpa besok di praktikum. Video materi hari ini dan tugasnya segera saya rilis jika sudah selesai. Terima kasih, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.